Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di dalam menjalani hari-hari kita dan menyambut hari yang baru ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, mempersiapkan kita untuk menjalani satu hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Demikianlah dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kehidupan kita ini kita sulit untuk mengenal dan memastikan apa yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, terkadang kita sulit apakah yang kita lakukan ini akan berhasil atau akan gagal. Namun semuanya itu diizinkan oleh Tuhan berlaku karena Allah tahu kita ini adalah orang-orang percaya yang akan setia kepada Tuhan jika kita mau setia. Dan ketika kita di dalam kesetiaan itu, mampukah kita kuat untuk menerima apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Murid-murid Tuhan Yesus, sebagai murid yang telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanan ketika dia hidup di dunia ini, di dalam suatu misi penebusan. Terkadang mereka meragukan apa yang ada di pikiran mereka, karena mereka berpikir bahwa Allah itu, Yesus itu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang mereka hindari di dalam kehidupan, yaitu kematian. Tetapi ketika mereka menghadapi situasi itu, Yesus tertangkap setelah ia berdoa di Taman Getsemani, dan kemudian dia diarak-arakan untuk memperlihatkan begitu lemahnya Yesus ketika dia datang di dalam tawanan tentara Romawi. Dia diolok-olok, dia dihina, diejek, difitnah. Itu semua membuat 12 murid Yesus ragu akan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka ketakutan. Mereka menghindar dan mereka meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Karena itu kita selalu diajak, kita selalu diarahkan untuk hidup di dalam berdoa. Lihatlah ketika di hari malam di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus akan pergi untuk menyendiri berdoa, maka ia berkata, bangunlah, berjaga-jagalah, dan berdoalah bersama-sama dengan aku. Karena kamu akan jatuh ke dalam pencobaan. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup yang berdoa. Hidup berdoa bukan berarti kita mengandalkan pengetahuan kita. Kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Berdoa adalah menyerahkan diri supaya hidup kita diajarkan oleh Roh Kudus untuk berdoa memohon kepada Allah itu sendiri. Karena itu jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini.
Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Berdoa memiliki kekuatan. Sehingga ketika kita berdoa, maka kita yang tidak mampu dimampukan. Kita yang tidak berani, maka diberikan roh keberanian. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa itu sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Sehingga apa? Orang yang benar-benar percaya di dalam doanya, dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan mengajari kita mengenal kuasa Tuhan, mengenal kasih setia Tuhan, sehingga dengan roh itu kita digerakkan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah kekuatan doa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus pun ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus, mereka diajak oleh Yesus sendiri dan berkata dan berpesan murid-murid untuk berjaga-jaga dan berkumpul di suatu tempat di mana mereka mempersiapkan diri untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Maka pakai roh itu untuk memberanikan diri, menyatakan bahwa Allah berkuasa atas apapun di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan pernah ragu ketika kita melangkahkan kaki kita, ketika kita melangkahkan hari-hari kita, ketika kita melangkahkan untuk melakukan segala kegiatan kita pada satu hari ini. Berdoalah dan biarlah Roh Kudus mengajari kita untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan pada satu hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Allah kita memberikan kepada kita roh keberanian, sehingga setiap orang percaya ketika dia memulai hari-harinya dengan doa, maka Tuhan akan memberikan roh keberanian itu, menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, maka hidupnya adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam doa kami. Biarlah kami hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami berani untuk memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, melalui anak-anak kami, dan melalui seluruh kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan itu, sehingga kami mampu menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk melakukan semuanya itu di dalam kasih setia-Mu. Berkatilah keluarga, anak-anak, dan juga pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.